Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 di SMP Negeri 2 Wungu, Kabupaten Madiun. Selamat datang, selamat bertemu dengan saya Rahayu Wuryaningsih. Dalam hal ini, Ibu akan membawakan materi MPLS, yaitu pengenalan potensi diri. Sebelumnya anak-anakku, Ibu berpesan karena pada saat ini masa pandemi, Ibu berharap kesehatan tetap dijaga. Kesehatan nomor 1, patuhi prokes dan patuh ini karena muncul dari kesadaran diri kalian. Ibu berharap kalian tetap sehat, begitu ya nak. Kemudian nanti Ibu akan menyampaikan materi dalam bentuk video PowerPoint. Kalian bisa memahami, kemudian Ibu berharap kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sesuai judul tadi, pengenalan potensi diri tadi. Berharap ke depan kalian bisa sukses, begitu ya anak-anakku. Kemudian sepintas gambaran anak-anakku bahwa potensi diri ini kita berikan itu bertujuan agar kalian itu mengenal potensi diri kalian. Kemudian berharap memaksimalkan sehingga bisa mencapai sukses ke depannya, begitu ya. Selanjutnya anak-anakku, nanti setelah paparan di video PowerPoint yang Ibu berikan, nanti bisa dilihat di web sekolah. Ibu berharap kalian bisa mengikuti, memahami, kemudian melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, Ibu berharap kalian bisa mengikuti kegiatan di SMP Negeri 2 Wungu ini dengan lancar dan selanjutnya bisa masuk di sekolah lanjutan yang lebih tinggi dan tentunya demi sukses kalian. Ibu kira itu nanti kalaupun sudah selesai ada tugas-tugas, selain pemahaman ada tanggapan yang kalian harus sampaikan kepada sekolah kaitan dengan materi yang Ibu bawakan ini. Semoga materi ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS yang Ibu banggakan, pada kesempatan hari ini Ibu mendapatkan tugas membawakan materi mengenal potensi diri. Sebelumnya anak-anakku, Ibu ingatkan karena saat ini masih saat pandemi, Ibu berharap kalian bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anakku, sebelum Ibu menyampaikan lebih jauh, Ibu akan menjelaskan apa sebenarnya tujuan diberikan materi pengenalan potensi diri ini. Diberikan materi pengenalan potensi diri kepada kalian dengan harapan kalian bisa mengenal potensi diri serta berusaha mengoptimalkan untuk meraih sukses di masa kedepannya, begitu ya. Selanjutnya, agar kalian tidak merasa bingung, ini ada gambaran persepsinya begini. Setiap individu itu unik, artinya setiap individu itu satu dengan yang lain berbeda. Tidak ada individu yang sama persis.
Begitu pula pada anak yang individu yang kembar sekalipun, tetap ada perbedaan, begitu ya nak ya. Selanjutnya, individu tersebut harus berusaha menggali apa potensi, apa kemampuan dasar yang ada pada dirinya, gitu ya, dengan tujuan untuk menggunakan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lebih lanjut lagi, di dalam kehidupan kita bisa melihat sejumlah potensi yang ada pada diri kita dan ada pada diri orang lain. Contohnya begini, ada orang yang sudah mengetahui apa bakat dan minatnya dan sudah memperoleh prestasi, misalkan artis, misalkan atlet ya, yang sudah memperoleh hasil dari bakat dan minatnya, begitu ya nak ya. Selanjutnya kita akan bahas apa sebenarnya potensi diri itu, gitu ya. Ini juga tentunya kalian juga mikir apa ya potensi diri, kan begitu. Begini, potensi itu memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata, gitu ya. Sedangkan potensi diri ini merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Nah, jadi masih terpendam ya. Jadi begini, anak-anakku peserta MPLS, bahwa kalian itu sudah memiliki potensi. Nah, kalian masing-masing sudah memiliki potensi. Akan tetapi kadang kalian masih bingung. Buktinya apa? Ada pertanyaan di benak kita masing-masing. Mungkin ada yang begini, apa ya potensiku ya? Apa yang aku bisa ya? Nah, gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas bentuk-bentuk potensi. Potensi fisik itu yang pertama. Misalkan keadaan jasmania, ukuran, bentuk, dan penampilan fisik. Penjelasannya begini. Ada anak laki-laki ya, coba bayangkan ada anak laki-laki, dia tidak terlalu gemuk, kemudian badannya tinggi, postur tubuhnya bagus ya, kemudian juga kesehatannya ada terlihat di situ. Nah, anak tersebut kalau misalkan dia mempunyai cita-cita menjadi seorang polisi, dia sudah mempunyai potensi fisik. Nah, itu ya. Contoh lagi, anak putri nih, coba ya, anak putri badannya tidak terlalu gemuk, badannya tinggi, parasnya menawan, wajahnya bagus, menarik. Nah, kalau dia misalkan mempunyai cita-cita ingin menjadi pramugari atau sekretaris, dia sudah mempunyai bekal dalam hal ini potensi fisiknya, gitu ya. Paham ya? Yang nomor 2, potensi non fisik. Misalkan kecerdasan, bakat, minat, hobi, dan lain sebagainya ya. Penjelasannya begini, tadi ibu sudah jelaskan, misalkan ada penari, nah, ada orang yang bisa pintar menari gitu ya. Ini bisa kita lihat, dia yang pintar menari berarti dia berbakat di bidang tari.
Contohnya juga mungkin atlet panahan, atlet sepak bola. Dia mempunyai bakat di bidang itu dan dia sudah memperoleh keberhasilan, dia sudah memperlihatkan potensi non fisiknya. Nah, gitu ya. Selanjutnya, Nak. Sekarang macam-macam potensi diri. Nomor 1, potensi intelektual. Begini, intelijensi adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. 2, kecerdasan sosial. Terdiri dari kepekaan sosial, komunikasi yang baik dengan orang lain tentunya, empati, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, pengertian atau pemahaman terhadap orang lain. Ya. Nomor 3, kecerdasan emosional, yaitu kemampuan individu untuk mengenali emosi diri sendiri dan emosi orang lain, memotivasi diri dan mengelola emosi itu dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Gitu ya. Pelan-pelan kita pahami. Sekarang bakat. Kalian mesti punya pemikiran begini, bakat. Iya ya, bakat. Apa ya bakat? Aku pernah mendengar gitu ya. Nah, bakat itu kemampuan dasar seseorang untuk belajar atau bekerja dalam waktu yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Nah, itu tadi misalkan Ibu sudah jelaskan tadi, ada orang yang berbakat menari dengan waktu yang sangat singkat dibandingkan orang lain, dia sudah memperoleh hasil yang memuaskan. Berarti dia berlatih dan mempunyai bakat tari. Begitu juga misalkan vokal, dengan waktu latihan yang pendek, singkat dibandingkan dengan orang lain, dia sudah bisa memperoleh hasil, bisa menyanyi dengan suara yang bagus, gitu ya. Yang kelima, kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini berhubungan dengan pengikatan diri dengan zat yang maha tinggi, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Contoh ini anak yang mempunyai kecerdasan spiritual tinggi. Misalkan kalau kamu lihat ada acara di televisi, di situ ada anak-anak kecil yang sudah pandai, sudah hafal Al-Quran. Pernah lihat? Itu dia dengan waktu yang singkat dia sudah memperoleh hasil, bisa menguasai, bisa paham Al-Quran, apa itu bisa hafal. Kalau bahkan ditanya begitu disuruh meneruskan, ya Allah, bisa dia. Nah, berarti dia mempunyai kecerdasan spiritual, begitu ya. Yang keenam, minat. Nah, tadi ada gandengnya biasanya dengan bakat minat. Minat itu apa ya? Aku mendengar tapi aku tidak begitu paham minat itu apa, gitu ya. Minat itu kecenderungan dan keinginan yang besar terhadap sesuatu. Misalkan begini, ada anak yang senangnya itu olahraga sepak bola. Nah, anak ini kalau main sepak bola dia tidak merasa terbebani, tidak merasa jenuh, dia senang mengikuti kegiatan itu. Dan apalagi kalau didukung dengan bakatnya, dia mampu. Begitu juga
anak yang tadi mempunyai bakat vokal tadi, misalkan dia senang mengikuti kegiatan itu, dia tidak merasa jenuh, tidak merasa tersiksa, tertekan, dia mengikutinya dengan senang. Kemudian apalagi didukung dengan hasil yang memuaskan. Nah, kalau minat ini tadi keinginan, kecenderungan, kalau bakat tadi kemampuan dasar, dua-duanya ini bekerja sama, gitu ya. Nah, sekarang nak, sudah ibu paparkan seperti ini. Sekarang ibu berharap kalian jangan menunda-nunda untuk mencari apa potensi diri kalian. Mulai sekarang, mulai masuk di SMP 2 Wungu, kalian semua berusaha mencari, menggali apa potensi diri kalian. Caranya bagaimana? Berusaha, berlatih, semangat, semua kegiatan yang positif berusaha diikuti dalam rangka mencari apa bakat dan minat saya, begitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Ya sih, kalau saat ini masih masa pandemi ya nak ya, mudah-mudahan masa pandemi seperti ini segera berlalu, kita bisa segera pembelajaran tatap muka, begitu ya nak ya. Akan tetapi nak, ibu berpesan walaupun kita masih seperti ini cara belajarnya, kita harus tetap semangat. Ya, harus mengikuti kegiatan-kegiatan dengan cara yang masih seperti ini, begitu ya. Jangan putus asa, pasti ada jalan, begitu ya nak ya. Kemudian tadi ibu katakan bahwa mulai sekarang semua kegiatan di sekolah ini, kalau misalkan masih sementara daring, ikuti dengan sungguh-sungguh. Semua mata pelajaran diikuti dengan maksimal. Nah, jangan punya pemikiran lah, aku gak minat loh di bidang matematika, pelajaran matematika, sembola aku ndak ya gini aja, jangan ya. Semua kegiatan, semua mata pelajaran itu berusaha dipahami dengan sungguh-sungguh, dengan tidak menyerah, tidak pantang menyerah, begitu ya nak. Generasi muda penerus bangsa, begitu ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan dengan baik, begitu ya nak ya. Selanjutnya ini ada tips untuk mengenali potensi diri. Pertama, percaya diri. Kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan Anda untuk menggali potensi diri. Akan tetapi tidak menghilangkan potensi. Yang nomor 2, hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda sukai, bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Jadi cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat Anda. Akan tetapi jangan melupakan yang bukan potensi Anda. Tadi Ibu sudah jelaskan, semua kegiatan sekolah harus diikuti dengan sungguh-sungguh. Ini dalam rangka mencari apa sebenarnya bakat minat saya demi suksesnya ke depan, begitu ya. Yang ketiga itu pergaulan. Nah, pergaulan ini sangat besar pengaruhnya bagi anak-anakku. Ini ya, misalkan jika Anda punya pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka Anda akan jadi pintar. Begitu juga sebaliknya, kalau pergaulannya itu dengan orang-orang yang kurang baik, nanti juga akan ketularan. Nah, maka dari itu pesan Bu Rahayu, hati-hati membawa diri dalam pergaulan. Ya, tetap harus berusaha menyelamatkan diri. Ya, jangan menyesal di kemudian hari. Perlu ingat bahwa hidup itu hanya satu kali. Ya toh? Hati-hati membawa diri. Gitu ya nak ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan
pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.